Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1371 Balas Dendam. Di depan semua orang, Stephen Lin tiba-tiba mengeluarkan sepasang sarung tangan dari sakunya dan meletakkannya di tangannya. Itu adalah sepasang sarung tangan putih, yang terlihat biasa saja. Melihat pemandangan ini, Olaf mengangkat alisnya, lalu bertanya, "Tuan Seng Wang, apa yang kamu lakukan?" "Saya khawatir tangan saya akan kotor dan darah Anda nanti," kata Stephen Lin datar. Kata-kata Stephen Lin membuat Olaf tertegun sejenak, dan kemudian wajah Olaf berkilat dingin, dan dia berkata, "Tampaknya Tuan Seng Wang sangat percaya diri. Bisakah kita mulai? Aku masih terburu-buru." "Lin," kata Ziming. "Kami siap kapan saja, tunggu saja Tuan Raja Suci," kata Olaf. "Sudah waktunya untuk memulai," kata Stephen Lin kepada wasit di samping. Wasit sebenarnya ingin bertanya kepada Stephen Lin apakah dia benar-benar menginginkan satu melawan begitu banyak, tetapi pada akhirnya dia menghela nafas, mengangkat tangannya dan berteriak, "Kedua belah pihak siap." Pertempuran ini secara resmi dimulai. Mengikuti kata-kata wasit, semua prajurit barat bergerak. Jika Anda melihat ke bawah dari udara, Anda dapat dengan jelas melihat bahwa lingkaran pengepungan asli tiba-tiba menyusut beberapa kali, dan semua orang menyerang Stephen Lin dari segala arah. Kecepatan orang-orang ini hampir persis sama, dan seluruh pengepungan menyusut pada saat bersamaan. Hanya ada satu tujuan, yaitu untuk memampatkan ruang aktivitas Stephen Lin hingga batas maksimal. Meski tahu dari pohon kehidupan bahwa kekuatan Stephen Lin telah anjlok, Olaf tetap tidak berani santai. Dalam sekejap mata, semua orang sudah bergegas di depan Stephen Lin. Mata Stephen Lin berkedip pada orang-orang ini, dan kemudian dia melihat Delevingne. Pria yang menamparkan wajah prajurit naga itu berada tepat di depannya di sebelah kiri, di belakang seorang pria berambut pirang, tampaknya berencana untuk menyelinap ke arahnya secara diam-diam. "Kamu orangnya." Mata Stephen Lin berkilat dingin, dan kakinya tiba-tiba mulai bergerak. Ledakan. Ada suara teredam. Tiba-tiba, dua jejak kaki muncul di tanah di bawah kaki Stephen Lin. Saat berikutnya, Stephen Lin bergegas ke depan pria berambut pirang itu. Pria berambut pirang itu sepertinya tidak menyangka Stephen Lin akan mengambil inisiatif untuk bergegas ke arahnya. Setelah terkejut sebentar, pria berambut pirang itu meninju Stephen Lin. Pada saat yang sama, Stephen Lin juga bergerak. Dia mengulurkan tangannya ke depan dan menepuk lengan pria pirang itu secara langsung. Kekuatan yang kuat segera membelokkan lengan pria pirang itu. Pada saat yang sama, tubuh Stephen Lin mengikuti tren dan memukul pria pirang itu secara langsung, menjatuhkan pria pirang itu. Tubuh Draven muncul di depan Stephen Lin. Draven menjadi pucat karena ketakutan. Dia tidak menyangka Stephen Lin, yang dikepung oleh begitu banyak orang, akan segera menemukannya. Reaksi pertama Draven adalah melarikan diri. Meskipun kekuatan Stephen Lin telah anjlok, dia merasa bahwa kekuatan tempur Stephen Lin harus dikonsumsi oleh orang lain, bukan dia. Namun, Stephen Lin jelas tidak akan memberinya kesempatan untuk melarikan diri, jadi Stephen Lin langsung meninju Draven. Draven mengangkat tangannya untuk memblokir dengan panik. Di gigi ini, Draven langsung merasakan kekuatan menakutkan di tangan Stephen Lin. Bagaimana mungkin? Pikiran seperti itu terlintas di benak Delevingne, dan saat berikutnya, tinju Stephen Lin menembus bloknya dan mendarat di atasnya. Ledakan. Suara teredam. Tinju Stephen Lin menghantam dada Draven dengan keras, dan kekuatan mengerikan itu langsung menembus otot-otot Draven yang seperti baja dan mendarat di jantung Draven. Engah. Delevingne menyemburkan seteguk darah. Pada saat yang sama, serangan dari prajurit lain menimpa Stephen Lin. Bagaimanapun, Stephen Lin adalah manusia dan bukan dewa,
dia tidak memiliki cara untuk mengelak secara efektif ketika dia dihadapkan dengan orang-orang di sekitarnya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah berjuang keras. Tahan serangan para petarung super dari berbagai negara ini. Bang bang bang. Saya tidak tahu berapa banyak tinju yang mendarat di tubuh Stephen Lin pada saat yang bersamaan. Tapi saat ini, pemandangan yang paling mengejutkan muncul. Meskipun tinju ini mendarat di tubuhnya, tubuh Stephen Lin tetap tidak bergerak. Bahkan, Stephen Lin menyerah sepenuhnya, dan meninju Delevingne lagi. Draven tidak menyangka Stephen Lin akan menjaganya. Ketika pukulan kedua mendarat padanya, Draven kehilangan sebagian besar kekuatan bertarungnya dalam sekejap. Lagi pula, dua pukulan Stephen Lin terlalu berat. Delevingne mengerahkan kekuatan pada kakinya, dengan panik ingin mundur. Namun, Stephen Lin tidak memberinya kesempatan sama sekali. Tepatnya, Stephen Lin benar-benar melepaskan pembelaannya dan hanya menatapnya untuk bertarung sendirian. Pukulan ketiga. Stephen Lin mengejar pukulan ketiga Delevingne, dan mendarat di Delevingne lagi. Delevingne menjerit, dan seluruh tubuhnya langsung tenggelam. Namun, harga yang dibayar Stephen Lin saat ini juga menyakitkan. Dia sepenuhnya bertahan dari beberapa putaran serangan dari negara adidaya di sekitarnya. Serangan orang-orang ini semuanya menimpanya, wajah, tubuh bagian atas, tubuh bagian bawah, dan setiap posisi vitalnya semuanya diserang. Namun meski begitu, Stephen Lin masih berdiri di tempatnya, stabil seperti gunung Tai. Dia mencengkeram leher Delevingne tiba-tiba, dan mengangkat Delevingne. Tampaknya memiliki firasat tentang apa yang akan dia lakukan. Olaf berteriak, "Jangan simpan, serang." Orang-orang di sekitar menyerang Stephen Lin seperti orang gila. Tubuh Stephen Lin dipukul dengan keras lagi, tetapi Stephen Lin masih berdiri di sana, tidak bergerak, mencubit Delevingne dengan satu tangan, dan mengangkat tangan lainnya, menyapu ke arah wajah Delevingne melewati. Bentak, ada suara renyah. Wajah Draven dipukul langsung oleh tamparan Stephen Lin. Kekuatan yang kuat menyebabkan tubuh Delevingne terbang keluar. Pada saat yang sama, darah dan gigi menyembur dari mulut Draven. Tubuh Delevingne terbang melewati kerumunan, dan akhirnya mendarat di pinggir ring. Desir. Penonton di tempat kejadian langsung bersemangat tinggi, dan semua orang berdiri, menonton semua ini dengan penuh semangat. Tidak ada yang mengira bahwa dalam menghadapi pengepungan begitu banyak orang, Stephen Lin tidak peduli tentang itu, dan langsung mengirim Delevingne terbang. Apa ini? Ini adalah kepala jenderal di antara 10.000 pasukan. Meskipun semua orang telah melihat beberapa penampilan Stephen Lin yang sangat kuat, tetapi kali ini adalah pertama kalinya. Suasana hati semua orang tiba-tiba membaik, meskipun hasil akhirnya tidak diketahui, setidaknya Stephen Lin memainkan momentum prajurit naga di awal. Stephen Lin, yang menerbangkan Draven, kewalahan oleh sejumlah besar master di sekitarnya dalam sekejap. Wajah Stephen Lin tegas, dan matanya kembali menyapu kerumunan di sekitarnya. Setelah itu dia menemukan Alonso bersembunyi di kerumunan. Ini yang kedua. Stephen Lin mengepalkan tinjunya dengan keras dan meledak ke arah orang yang berada tepat di depannya. Pria itu mengepung dan memukuli Stephen Lin dengan semua orang. Dia tidak menyangka Stephen Lin tiba-tiba memukulnya. Dia lengah oleh pukulan Stephen Lin, dan seluruh tubuhnya terbang mundur. Menabrak beberapa orang di belakangnya, dan juga melumpuhkan ruang bagi Stephen Lin untuk bergerak maju. Stephen Lin sekali lagi menahan serangan semua orang dengan keras, dan bergegas menuju Alonso di depan. Alonso juga sepertinya tahu apa yang dipikirkan Stephen Lin. Melihat Stephen Lin bergegas ke arahnya, dia langsung mundur. Dia mundur tepat waktu, tetapi kecepatan Stephen Lin terlalu cepat. Dalam sekejap mata, Stephen Lin sudah bergegas ke depan Alonso. Tidak, Alonso panik dan berteriak. Dia sudah ketakutan dengan apa yang Stephen Lin lakukan pada Draven barusan, dan sekarang Stephen Lin bergegas ke arahnya. Dia secara alami tahu apa yang akan dilakukan Stephen Lin. Kamu yang kedua. Stephen Lin mendengus dingin,
dan meninju Alonso beberapa kali. Setiap pukulan membawa kekuatan yang sangat menakutkan. Alonso buru-buru memblokir, tetapi menghadapi pukulan keras Stephen Lin, dia tidak memiliki peluang sama sekali. Setelah beberapa pukulan, Alonso dipukul hingga muntah darah. Tepat ketika Stephen Lin hendak memberikan pukulan fatal kepada Alonso, Olaf yang selama ini bersembunyi di tengah kerumunan akhirnya bergerak. Olaf menyentuh punggung Stephen Lin dan meninju leher Stephen Lin dengan keras. Pukulan ini tersembunyi dalam serangan orang lain di sekitarnya, dan itu tidak menonjol sama sekali, sehingga Stephen Lin tidak menyadari pukulan itu. Ledakan. Setelah suara keras, Stephen Lin terhuyung-huyung maju beberapa langkah. Pukulan Olaf akhirnya mengguncang Stephen Lin. Stephen Lin tiba-tiba menoleh untuk melihat Olaf. Olaf bersembunyi di kerumunan dengan sangat cerdik, dan yang lainnya juga meningkatkan serangan mereka terhadap Stephen Lin saat ini untuk mencegah Stephen Lin mengejar Olaf. Ini adalah taktik prajurit barat. Olaf bersembunyi di antara banyak orang kuat, dan melancarkan serangan ke Stephen Lin ketika Stephen Lin terus-menerus dikonsumsi dan mengungkapkan kekurangannya. Tanda seru. Memanfaatkan keterkejutan Stephen Lin, Alonso akhirnya mundur dari kerumunan dan berlari menuju tepi ring kompetisi. Dia sangat bersyukur di dalam hatinya, senang karena wajahnya tidak ditampar seperti Delevingne. Pada saat ini, seruan tiba-tiba datang dari belakang Alonso. Hati Alonso bergetar, dan dia menoleh ke belakang tiba-tiba. Tampilan ini, jiwa Alonso hilang. Saya melihat Stephen Lin melewati tepat di atas kerumunan dan terbang ke arahnya. Apa yang terjadi? Alonso terkejut. Menurutnya, Stephen Lin baru saja dipukul oleh Olaf dalam serangan mendadak, jadi dia akan terluka bagaimanapun juga, dan dia pasti akan fokus pada Olaf. Bagaimana mungkin dia masih mengejarnya? Alonso tidak berani berhenti, dan melaju kencang menuju tepi ring. Pada saat yang sama, Olaf juga bergegas keluar dari antara orang kuat dan mengejar Stephen Lin. Menurut pendapatnya, Stephen Lin menangkap Draven dan melawan Alonso satu demi satu, jelas untuk membalaskan dendamnya. Kapan kita menunggu? Mereka bertiga berlari bolak-balik menuju tepi panggung kompetisi. Bab 1372 Serangan Gila. 3 orang, satu baris, saling berkejaran, berlari menuju tepi panggung kompetisi. Kecepatan Alonso paling lambat, sedangkan Stephen Lin dan Olaf sama-sama sangat cepat. Dari titik ini, terlihat bahwa kekuatan Olaf memang yang terkuat di antara prajurit barat, karena prajurit lain yang mengepung Stephen Lin baru saja bereaksi saat Olaf mengejar Stephen Lin, dan mereka baru saja mulai mengejar Stephen Lin. Stephen untuk pergi. Alonso menggunakan kecepatannya secara ekstrim, berusaha kabur dari arena sebelum serangan Stephen Lin datang, agar Stephen Lin tidak bisa terus menyerangnya. Kecepatan Olaf juga dibawa secara ekstrim, karena dia ingin terus menyerang Stephen Lin sementara Stephen Lin sedang menyerang Alonso. Kecepatan Stephen Lin tidak mencapai puncaknya karena dia harus menunggu Olaf. Olaf sangat cepat sehingga dia bisa menyusul Stephen Lin dalam waktu yang sangat singkat. Tepat ketika Olaf hendak menyerang, tiba-tiba, Stephen Lin menginjak tanah dengan keras dengan kaki kanannya. Ledakan. Terdengar suara keras, dan seluruh tanah tampak bergetar hebat. Seluruh tanah di bawah kaki kanan Stephen Lin terbelah ke depan. Kekuatan yang kuat membuat tubuh Stephen Lin berubah dari keadaan tersentak-sentak menjadi keadaan statis dalam sekejap. Saat berikutnya, tubuh bagian atas Stephen Lin tiba-tiba berbalik 180 derajat. Pada saat yang sama, dia mengepalkan tangan kanannya dan melesat ke arah Olaf di belakangnya. Pada saat ini, Olaf berencana menyerang Stephen Lin, seluruh tubuhnya mempertahankan postur ke depan, dan dia meledak dengan seluruh kekuatan dan kecepatannya, untuk memiliki kekuatan yang lebih besar saat dia meninju. Oleh karena itu, ketika Stephen Lin berbalik dan meninjunya, kelembaman yang kuat membuatnya tidak mungkin berhenti dalam sekejap. Namun, reaksi Olaf masih sangat cepat, dalam sekejap Olaf mengangkat tangannya untuk menghadang di depannya.
Pada saat yang sama, tinju Stephen Lin juga tiba. Memanggil, seolah-olah dua mobil yang bergerak maju bertabrakan. Momentum tinju Stephen Lin dan momentum gerakan maju Olaf menghasilkan efek tabrakan terakhir yang jauh melampaui imajinasi semua orang. Ledakan. Terdengar ledakan keras. Lengan Olaf yang menghalangi tinju Stephen Lin langsung patah. Saat berikutnya, tubuh Olaf juga berubah dari keadaan tersentak menjadi keadaan statis. Namun, perbedaan antara dia dan Stephen Lin adalah Stephen Lin dalam keadaan transformasi aktif, sedangkan dia pasif. Perbedaan antara aktif dan pasif juga menyebabkan perbedaan hasil akhir. Inersia ke depan bertabrakan dengan sempurna dengan momentum tinju Stephen Lin di tubuh Olaf. Tabrakan seperti itu menyebabkan organ dalam tubuh Olaf terluka parah dalam sekejap. Saat berikutnya, kelembaman tubuh Olaf benar-benar habis, hanya menyisakan momentum yang dibawa oleh tinju Stephen Lin. Momentum ini terbang kembali dengan tubuh Olaf, dan saat ini, di belakang Olaf adalah sekelompok prajurit barat. Mereka semua mengejar Olaf, tapi mereka tidak menyangka Olaf akan berubah menjadi peluru meriam dan membombardir mereka. Ledakan. Dengan suara keras, Olaf menabrak kerumunan, menjatuhkan beberapa orang ke tanah. Terlihat dengan mata telanjang, sebuah celah disingkirkan dari kerumunan oleh Olaf. Jika ini adalah kerumunan biasa, maka pemandangan ini bukan apa-apa, tetapi kuncinya adalah kelompok orang ini semuanya sangat kuat. Mampu menjatuhkan orang-orang ini dari celah sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya pukulan Stephen Lin. Darah menyembur dari mulut Olaf, membasahi dada Olaf seketika. Olaf, Pak Olaf. Orang-orang dengan semangat membantu Olaf berdiri. Sambil muntah darah, Olaf dibantu oleh semua orang. Kamu, Olaf menunjuk ke arah Stephen Lin, dan setelah mengucapkan kata kamu, dia memuntahkan seteguk darah lagi. Dia tidak pernah berpikir bahwa Stephen Lin akan melakukan pukulan yang begitu mengerikan. Bukankah itu berarti kekuatannya telah anjlok? Jika kekuatannya benar-benar anjlok, bagaimana dia bisa membuat pukulan yang begitu kuat? Meskipun ada elemen kejutan yang luar biasa dalam pukulan ini, Olaf sama sekali tidak percaya bahwa Stephen Lin dapat membuat pukulan yang begitu mengerikan ketika kekuatannya anjlok. Kekuatan pukulan ini hanya bisa ditinju oleh Stephen Lin di masa jayanya. Stephen Lin berdiri di tempatnya dan menjabat tangannya. Di sarung tangannya, orang bisa melihat sedikit darah. Semua darah ini berasal dari Olaf. Pukulan tadi tidak hanya mematahkan tulang tangan Olaf, tapi juga meretakkan daging di tangan Olaf. Wow, penonton semua bersemangat. Meskipun jumlah penonton ini kurang dari 1/10 dari penonton aslinya, hal ini tidak menghalangi mereka untuk membuat keributan yang besar. Raja Suci itu luar biasa. Raja Suci itu kuat, persetan dengannya. Penonton berteriak penuh semangat, melampiaskan semua keluhan yang menumpuk di beberapa pertandingan sebelumnya. Meskipun Stephen Lin keluar sebagai tamu untuk bersaing dengan yang lain, bagaimanapun juga dia melawan kerumunan. Bagaimanapun, dia meninju Olaf dan memuntahkan darah. Situasi seperti itu melebihi harapan semua orang dan menyulut semangat semua orang. Lanjutkan, Stephen Lin bertanya dengan enteng. Tentu saja terus, luka kecil apa ini? Kata Olaf, mengibaskan tangan beberapa orang di sekitarnya yang menopangnya. Diskusi dan bertukar, klik sampai akhir, kamu sudah terluka, secara logis, lebih baik berhenti di sini, agar tidak terus mempermalukan dirimu sendiri, kata Stephen Lin. Raja Suci, terlalu dini bagimu untuk mengatakan ini sekarang, kata Olaf. Oh, Stephen Lin mengangkat alisnya. Kirim, teriak Olaf kepada orang-orangnya sendiri di luar lapangan. Orang-orang itu membuka kotak di tanah satu persatu, mengeluarkan botol jus dari dalam, dan langsung melemparkannya ke lapangan. Tepuk tangan. Semua petarung barat di lapangan menangkap jus tersebut, langsung membukanya, dan meminum jus tersebut. Dorong jus. Stephen Lin bertanya tanpa ekspresi. Tepatnya, ini adalah jus inspiratif generasi kedua. Olaf membuka botol di tangannya dan berkata,
jus inspiratif generasi kedua memiliki efek yang lebih kuat. Raja Suci, selanjutnya, mari kita lihat yang terkuat dari kami. Pergi. Setelah berbicara, Olaf pun meminum semua jus di dalam botol. Orang yang menghabiskan jus membuang botolnya keluar lapangan. Dentur. Botol kaca terus pecah di tanah, membuat suara keras. Suara renyah ini membuat penonton yang bersorak segera terdiam. Ada ekspresi khawatir di wajah semua orang. Hanya pada saat inilah mereka ingat bahwa para prajurit barat ini semua dibudidayakan dengan jus, dan ada juga semacam jus yang menyemangati dalam jus, yang dapat membuat orang meledak menjadi kekuatan tempur yang lebih kuat dalam waktu singkat. Para prajurit ini tidak menggunakan jus dorongan sebelumnya, karena tidak ada penguasa negara naga yang dapat mengalahkan mereka, tetapi sekarang, menghadapi Stephen Lin, semua prajurit ini mengambil jus dorongan, dan keefektifan tempur mereka akan naik ke ketinggian baru dalam waktu singkat. Menghadapi sekelompok orang seperti itu, Lin Zi memerintahkannya. Apakah dia masih bisa menang? Garis-garis urat biru muncul di tubuh para prajurit ini. Otot setiap orang mulai membesar, dan seluruh wajah mereka menjadi sangat mengerikan. Olaf meraung marah, langsung merobek pakaiannya. Otot-otot yang menonjol muncul di depan semua orang seperti ini. Di atas otot terdapat pembuluh darah seperti tanaman merambat. Pembuluh darah ini menggeliat aneh, terlihat sangat menakutkan. Dengan Olaf merobek pakaiannya, dan yang lainnya mengikuti. Sekelompok prajurit barat dengan tubuh bagian atas telanjang muncul di depan semua orang. Orang-orang ini menyebar dalam bentuk kipas, semuanya menghadap Stephen Lin. Kamu mati, ini aku yang sebenarnya. Prajurit barat menatap Stephen Lin dan meraung dengan marah. Stephen Lin, hari ini, kami akan membuatmu membayar kesombonganmu. Bahkan jika kamu yang terkuat sekarang, itu tidak masuk akal, karena kami lebih kuat darimu. Olaf berkata dengan lantang. Stephen Lin berdiri di tempatnya, menatap orang-orang di depannya, dia perlahan mengangkat tangannya. Ayo. Stephen Lin tidak mengatakan apa-apa di tempat kejadian, tetapi hanya mengatakan dua kata. Pergi. Perintah Olaf. Lusinan negara adidaya bergegas menuju Stephen Lin pada saat yang bersamaan. Pada saat yang sama, Stephen Lin juga bergegas menuju lawan. Jika Anda melihat ke bawah dari atas, Anda dapat melihat bahwa puluhan pria super kuat tampaknya telah berubah menjadi mulut, menggigit langsung ke arah Stephen Lin. Sosok Stephen Lin langsung kewalahan oleh semua orang. Hanya suara tinju ke daging yang terdengar dari kerumunan, membuat orang tahu bahwa pertempuran terjadi di tengah kerumunan. Ini adalah pertempuran paling tragis dan primitif. Dikelilingi oleh kerumunan, Stephen Lin benar-benar melepaskan pertahanannya dan membiarkan tinju lawan menimpanya, sementara dia sendiri, seperti robot, meninju tinjunya secara efisien berkali-kali. Orang-orang ini yang menggunakan jus penyemangat untuk menjadi lebih kuat tampaknya menjadi lebih tidak takut. Bahkan jika Stephen Lin meninju mereka, dan mereka memuntahkan darah, mereka tetap meraung dan menyerang Stephen Lin. Stephen Lin terus memukul mundur musuh, tetapi ada aliran musuh yang terus mengalir ke arahnya. Jika seseorang dapat menggambarkannya dalam satu kalimat, Stephen Lin saat ini seperti protagonis dalam film zombie, dikelilingi oleh zombie yang sama sekali tidak takut sakit atau cedera. 1, 2, 3. Stephen Lin terus mengusir prajurit barat yang mendekatinya. Ada juga prajurit barat konstan yang kehilangan efektivitas tempur mereka dan jatuh ke tanah karena luka berat mereka. Namun, ada terlalu banyak prajurit barat. Stephen Lin menghancurkan 1 atau 2, 7 atau 8, dan masih ada puluhan orang yang mengepungnya. Tubuh Stephen Lin berlumuran darah. Sebagian besar dari darah ini adalah milik prajurit barat, dan tentu saja, beberapa di antaranya juga miliknya. Tidak peduli seberapa kuat pertahanannya, dia tidak bisa menahan serangan dari begitu banyak pejuang barat yang gila, jadi dia juga terluka. Bab 1373. Apakah itu adegan atau penonton di depan TV? Hati semua orang terangkat.
Stephen Lin terus memukul mundur dan mengalahkan prajurit barat, tetapi dia juga terus-menerus mengalami cedera. Siapapun dapat melihat bahwa ini adalah perlombaan ketahanan. Jika Stephen Lin dapat bertahan sampai dia mengalahkan semua prajurit barat, maka dia akan menang. Jika dia tidak bisa bertahan dan menjadi lebih lemah, maka situasinya akan semakin sulit di masa depan, dan mungkin saja dia akan kalah. Tinju orang yang tak terhitung jumlahnya terkepal karena hubungan yang tegang. Ayolah, kekuatannya melemah, dia akan mati. Olaf berlama-lama di luar kerumunan dan berteriak pada prajurit barat di depannya. Dia jarang berpartisipasi dalam serangan itu, dan pada dasarnya bertahan di luar, karena dia harus menunggu Stephen Lin dikonsumsi hingga batasnya. Jumlah prajurit barat terus menurun, dan kondisi Stephen Lin semakin memburuk dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kecepatan, kekuatan, dan refleksnya terus melemah. Awalnya, 3 pukulan bisa melumpuhkan seorang seniman bela diri barat, tetapi sekarang dibutuhkan 6 atau 7 pukulan. Serangan yang bisa dihindari sering kali lebih lambat setengah detik sekarang. Olaf adalah seorang ahli super. Dia tidak tahu bahwa Stephen Lin sudah mendekati batas saat ini. Terus konsumsi. Ketika kamu benar-benar kelelahan, akulah yang akan mengalahkan Raja Suci. Olaf menatap Stephen Lin dengan mata membara. Darah menodai platform kontes dengan warna merah. Wasit di tempat kejadian mencoba menghentikan pertarungan beberapa kali, namun dihentikan oleh orang-orang Tuan Guo. Jika tidak ada pemenang dalam pertempuran ini, semua kerja keras sebelum mengetahui takdir akan sia-sia, kata Guo Lao kepada orang-orang di sekitarnya dengan wajah serius. Dia juga tidak ingin melihat Stephen Lin dalam pertempuran berdarah di lapangan, tetapi klan naga kehilangan terlalu banyak muka hari ini, dan sekarang Stephen Lin adalah satu-satunya yang bisa mendapatkan kembali permainan, premisnya pasti dia kalah. Kekuatan besar barat ini, jadi pertempuran ini tidak bisa berhenti. Begitu berhenti, tidak peduli seberapa mendominasi kinerja Stephen Lin sebelumnya, itu akan kehilangan maknanya. Di panggung kompetisi, seluruh tubuh Stephen Lin sepertinya bermandikan darah, dan seluruh tubuhnya penuh dengan darah. Hanya ada kurang dari 10 prajurit barat di sekitar Stephen Lin. Di tempat yang lebih jauh dari Stephen Lin, puluhan prajurit barat terbaring dalam kekacauan. Orang-orang ini dipukuli oleh Stephen Lin sampai mereka kehilangan kekuatan untuk bertarung lagi, dan mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengakhirinya. Penampilan Stephen Lin telah mengejutkan semua orang. Meskipun dia adalah Raja Suci, tidak ada yang optimis tentang Stephen Lin sebelumnya. Meskipun Stephen Lin melukai Olaf, setelah prajurit barat mengutip jus penyemangat, di mata semua orang di sini, Stephen Lin akan segera dikalahkan. Namun, Stephen Lin bertahan sampai sekarang, dan dia telah mengalahkan lebih dari 40 prajurit barat. Tidak peduli kapan rekor semacam ini dibuat, itu tidak lekang oleh waktu, karena lebih dari 40 prajurit barat ini bukan hanya kucing dan anjing, mereka pada dasarnya adalah kekuatan super terkenal, di antara mereka adalah prajurit tingkat War Saint ada beberapa. Apa yang dia lakukan sudah cukup baik, tetapi masih ada lebih dari selusin prajurit barat yang berdiri di depannya. Selusin prajurit barat ini juga diberi penghargaan, pada dasarnya mereka bisa dikatakan sebagai selusin prajurit barat terkuat saat ini, jadi mereka bertahan sampai sekarang. Selusin orang ini semuanya terengah-engah, kekuatan fisik mereka telah habis, jika bukan karena jus penyemangat, mereka mungkin bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri saat ini. Ayo, berikan Raja Suci kita pukulan terakhir, teriak Orf. Selusin orang semuanya mengerutkan kening. Meskipun Stephen Lin terengah-engah saat ini, terlihat bahwa kondisinya seharusnya lebih baik dari mereka. Jika kuat saat ini, pada dasarnya gratis. Orang-orang ini semuanya adalah master terkenal. Meskipun kalah dari Raja Suci bukanlah sesuatu yang memalukan, tapi jika Anda tidak bisa kalah, lebih baik jangan kalah. Inilah yang dipikirkan semua orang. Apa yang kamu lakukan berdiri di sana?
Berikan padaku. Olaf mengerutkan kening dan berteriak. Selusin orang saling memandang. Meskipun mereka tidak puas, mereka hanya bisa memilih untuk memaksa mereka. Lagi pula, Olaf adalah yang terkuat di antara mereka. Lebih dari selusin orang mencoba yang terbaik untuk menyerang Stephen Lin, menyebabkan beberapa masalah bagi Stephen Lin, tetapi pada akhirnya, selusin orang ini juga jatuh di panggung kompetisi, seperti 40 orang sebelumnya. Saat ini, hanya tersisa 2 orang yang berdiri di panggung kompetisi. Salah satunya adalah Stephen Lin, yang berlumuran darah dan terengah-engah, dan yang lainnya adalah Olaf, yang terlihat baik-baik saja. Olaf berjalan ke posisi kurang dari 5 meter tepat di depan Stephen Lin. Kamu benar-benar kuat, 1 lawan 50, dan kamu benar-benar menang. Tentu saja, maksudku situasi di mana aku tidak dihitung, kata Olaf. Stephen Lin menatap Olaf dengan dingin, dan berkata, tidak terlalu berlebihan untuk menambahkanmu, ayolah. Meskipun kamu kuat, kamu tidak boleh terlalu gila. Alasan mengapa kamu gagal hari ini adalah karena kamu terlalu gila. Jika kamu tidak melawan begitu banyak satu persatu, tetapi lawan aku satu persatu, aku khawatir bahkan jika aku meminum jus yang menyegarkan, aku tidak akan menjadi lawanmu, kata Olaf. Apakah kamu pikir kamu menang? Stephen Lin bertanya. Tentu saja. Olaf tersenyum, menggerakkan tangan dan kakinya dan berkata, kamu telah mengalahkan lebih dari 50 Master Super, dan kartu holemu seharusnya sudah digunakan saat kamu menghadapi selusin orang terakhir tadi. Percaya atau tidak, kamu dalam keadaan ini masih memiliki kekuatan untuk melawanku. Sejujurnya, 50 orang itu plus kamu jauh lebih rendah dari Dork Nowotsku, Stephen Lin berkata. Dek, apakah kamu tahu perbedaan terbesar antara aku dan Dork Nowotsku? Tanya Olaf. Di mana itu? Stephen Lin bertanya. Perbedaan terbesar antara saya dan pria itu adalah saya tahu cara menggunakan otak saya. Olaf menunjuk ke kepalanya, lalu berjalan menuju Stephen Lin. Saat Olaf berjalan ke depan, aura Olaf langsung meledak. Pemaksaan yang mengerikan bergerak menuju Stephen Lin, dan juga menyebar ke sekitarnya. Terlihat dengan mata telanjang, tubuh Olaf membengkak membentuk lingkaran, dan tubuhnya yang sudah kuat terlihat lebih besar saat ini, seolah-olah dia dipompa oleh udara. Bentuk kedua, kamu seharusnya melihatnya di dek, kata Olaf. Stephen Lin sedikit mengernyit, dan menatap Olaf dengan sungguh-sungguh. Untuk berurusan denganmu, menggunakan bentuk kedua sudah cukup, kata Olaf, tiba-tiba menginjak tanah, seluruh orang tiba-tiba berakselerasi dan bergegas menuju Stephen Lin. Balas dendam pukulan barusan, aku akan membalasmu sekarang. Olaf meraung, mengepalkan tangan kanannya, dan membanting lurus ke arah Stephen Lin. Stephen Lin mengerutkan kening, dan tiba-tiba mundur setengah langkah, lalu mengepalkan tangan kanannya juga, dan membanting ke arah Olaf. Aku tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Olaf mencibir saat melihat Stephen Lin melayangkan pukulan. Menurutnya, Stephen Lin kelelahan saat ini, dan Stephen Lin berani menghadapinya secara langsung dalam keadaan seperti itu benar-benar hanya bisa digambarkan sebagai lebih dari hidup dan mati. Tinju kedua pria itu mendekat sesaat, dan kemudian mereka bertabrakan dengan keras. Saat tinju kedua orang itu bertabrakan, ekspresi Olaf berubah. Dia jelas merasa bahwa kekuatan menakutkan yang tidak dapat ditambahkan berasal dari tinju Stephen Lin. Bagaimana bisa? Olaf benar-benar bingung, kekuatan gaya itu benar-benar di luar imajinasinya. Hanya dalam sepersekian detik, kekuatan di kepalan Olaf terkoyak, setelah itu kekuatan di kepalan Stephen Lin meledak di kepalan Olaf. Ledakan. Ada suara teredam. Tinju Olaf berubah menjadi awan darah. Bola darah menyembur ke arah tubuh Olaf. Seluruh wajah Olaf langsung berlumuran darah. Saat berikutnya, tubuh Olaf terbang mundur seperti layang-layang dengan tali putus, terbang keluar dari ring kompetisi, lalu jatuh dengan keras ke tanah. Ada keheningan di seluruh arena. Tidak ada yang mengira bahwa Olaf yang sudah lama mendayung,
hanya menunggu untuk menangkap seorang nelayan sementara Stephen Lin lemah, sebenarnya ditinju oleh Stephen Lin dan menghancurkan tangannya, lalu terbang keluar dari arena kompetisi. Bukankah itu berarti Olaf sekarang adalah pejuang terkuat di aliansi UKC? Bukankah dikatakan bahwa Olaf lebih kuat dari Dork Nowitzki sebelumnya? Mantan Dork Nowitzki bertarung bolak-balik dengan Stephen Lin untuk waktu yang lama, tapi sekarang kamu dihajar oleh Stephen Lin dengan satu pukulan dari Olaf. Apa itu? Stephen Lin berdiri di tempatnya. Darah menetes dari tinjunya ke tanah. Dia melihat ke kejauhan dengan dingin, dan ada jejak keterkejutan di bagian terdalam matanya. Apakah ini kekuatan sarung tangan peledak? Bagaimana mungkin? Olaf bangkit dari tanah di kejauhan, dan menatap Stephen Lin dengan tak percaya dan berteriak. Dia adalah Master Super, jadi meskipun tangan kanannya dihancurkan, itu masih bukan cedera serius baginya, tetapi pukulan mental yang ditimbulkan oleh pukulan ini sangat besar. Dia tidak percaya bahwa Stephen Lin, yang kelelahan, masih bisa melontarkan pukulan yang begitu kuat. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dengan jus, kamu bisa menjadi lawanku? Stephen Lin berkata dengan dingin. Bagaimana kamu melakukannya? Bahkan jika kamu sedang mekar penuh, bahkan jika kamu menggunakan kartu hall yang dapat membuatmu tiba-tiba menjadi lebih kuat, kamu tidak dapat menghancurkan tanganku dengan satu pukulan. Bagaimana kamu melakukannya? Seru Olaf dengan penuh semangat. Aku hanya kuat. Ini tidak serumit yang kamu pikirkan. Wasit, pertempuran ini bisa diakhiri. Stephen Lin menatap wasit dan berkata. Wasit mengangguk berulang kali, lalu mengambil mikrofon dan berkata, karena prajurit barat tidak memiliki siapapun untuk dilawan, sekarang saya umumkan. Semua penonton negeri naga memandang wasit dengan penuh semangat. Selama wasit mengumumkan bahwa pertempuran telah berakhir, maka Stephen Lin telah berhasil menyelamatkan muka seni bela diri kerajaan naga. Pada saat ini, suara samar menerobos udara tiba-tiba datang dari belakang Stephen Lin. Pada saat ini, perhatian Stephen Lin tidak ada di belakangnya, jadi dia tidak segera menyadari suara langit yang pecah. Ketika Stephen Lin mendengar suara menembus langit dan menoleh, sesosok tubuh sudah datang di depannya. Bab 1374. Tidak ada yang mengira akan ada seseorang yang bisa melancarkan serangan terhadap Stephen Lin saat ini. Itu adalah seorang pria yang terbaring di tanah. Dalam pertempuran sebelumnya, dia tampaknya terluka parah oleh Stephen Lin, jadi dia jatuh ke tanah sepanjang waktu, sehingga tidak ada yang memperhatikannya dari awal hingga akhir. Saat Stephen Lin menyela tinju Olaf, semua orang sudah bersiap untuk merayakan kemenangan ini, bahkan perhatian Stephen Lin tertuju pada Olaf saat ini. Oleh karena itu, ketika pria yang jatuh ke tanah tiba-tiba bergegas membunuh Stephen Lin, tidak ada yang bereaksi. Reaksi Stephen Lin adalah yang tercepat, tetapi masih sedikit lebih lambat. Cahaya dingin melintas di depan Stephen Lin. Itu adalah belati hitam tajam tanpa warna. Belati itu menusuk leher Stephen Lin. Stephen Lin menjadi pucat karena terkejut, dan dengan cepat mundur. Namun, kecepatan lawan terlalu cepat, bahkan lebih cepat dari kecepatan mundur Stephen Lin. Dalam sekejap mata, belati mendarat di leher Stephen Lin. Perisai bintang Stephen Lin sudah rusak karena dikepung oleh puluhan orang sebelumnya. Oleh karena itu, belati memotong leher Stephen Lin tanpa halangan apapun. Saat berikutnya, kong, ada suara renyah. Belati hitam memotong leher Stephen Lin, dan terdengar suara pengiriman logam, disertai dengan semburan api. Murid penyerang tiba-tiba menyusut. Di matanya, tulang putih muncul di leher Stephen Lin di mana seharusnya ada daging. Dan tulang putih inilah yang menghalangi belatinya. Yang mengejutkannya adalah belati pemotong besinya tidak mampu memotong satu tulang pun. Pada saat ini, serangan balik Stephen Lin datang. Stephen Lin mengepalkan tangan kanannya. Kekuatan pada sarung tangan memadat lagi. Saat berikutnya, Stephen Lin melemparkan tinju kanannya ke arah penyerang.
Kekuatan pukulan ini jauh lebih kuat daripada pukulan yang baru saja dipukul Stephen Lin pada Olaf, karena pukulan ini adalah serangan balik Stephen Lin ketika dia sekarat dan mengandung keinginan untuk menghancurkan segalanya. Meskipun penyerang diam-diam sangat kuat, tetapi serangannya baru saja diblokir, dan ketika gerakannya sudah tua, sudah terlambat untuk bertahan. Ledakan. Ada suara teredam. Tubuh penyerang terbang terbalik. Kaki Stephen Lin berakselerasi dan melesat ke arah lawan. Pada saat yang sama, fungsi sepatu sensing juga dimainkan sepenuhnya oleh Stephen Lin. Tubuh Stephen Lin berubah menjadi hantu, dan dia berada di bawah lawan dalam sekejap mata. Stephen Lin mengepalkan tinjunya lagi, dan meninju lawan lagi dari bawah ke atas. Pukulan ini langsung membuat tubuh penyerang terbang setinggi lebih dari 10 meter, dan seluruh orang langsung mengenai langit-langit arena, lalu memantul dari langit-langit ke auditorium tidak jauh. Ledakan. Dan suara keras, tubuh penyerang menabrak auditorium, menciptakan lubang yang dalam dengan diameter 3-4 meter di dalam auditorium. Sosok penyerang benar-benar terendam puing-puing. Stephen Lin berdiri di tempatnya dan tidak terus mengejar. Menurutnya, menerima dua pukulan beratnya sendiri secara berurutan, meski penyerangnya terbuat dari baja dan besi, hanya ada satu cara untuk mati. Ada keheningan yang mematikan. Semua ini terjadi dalam sekejap mata, dari serangan tiba-tiba penyerang hingga saat Stephen Lin memukulnya ke udara. Seluruh proses memakan waktu tidak lebih dari 5 detik. Oleh karena itu, otak banyak orang belum bereaksi. Pertemuan pertukaran seniman bela diri Timur Barat ini secara resmi berakhir. Wasit buru-buru berteriak, dia juga takut seseorang akan tiba-tiba menyerang Stephen Lin seperti yang tadi, jadi sebelum semua orang bereaksi, dia buru-buru menyatakan pertempuran sudah berakhir. Olaf, yang berdiri di bawah arena, memegang tangannya dengan satu tangan, mengerutkan kening saat melihat reruntuhan di auditorium di kejauhan. Apa yang terjadi dengan serangan mendadak ini? Dia bahkan tidak tahu bahwa ada orang nomor satu yang tersembunyi di timnya. Desir. Ada semburan sorakan di tempat kejadian. Beberapa penonton Longguo yang tersisa semuanya berdiri dan memberikan sorakan paling keras kepada Stephen Lin. Saat ini, di luar arena, banyak penonton yang berbondong-bondong kembali. Penonton ini telah meninggalkan arena lebih awal, tetapi tidak lama setelah mereka pergi, mereka menerima kabar bahwa Stephen Lin telah memasuki arena. Stephen Lin adalah Raja Suci, dan bahkan lebih seperti karakter totem. Ketika dia naik ke atas panggung, banyak orang segera kembali. Namun, orang-orang ini bergegas kembali dengan lambat, lagi pula, mereka masih jauh lebih lambat. Mereka yang benar-benar bisa buru-buru kembali sangat sedikit. Ini membuat kesal mereka yang meninggalkan panggung lebih awal. Meskipun mereka bisa menonton penampilan Stephen Lin melalui video, bagaimana videonya bisa semenarik adegannya? Di stadion, Stephen Lin melambai kepada semua orang. Saat itu, wow, tiba-tiba terdengar suara dari reruntuhan di auditorium. Penyerang diam-diam yang dipukuli oleh Stephen Lin berdiri dari reruntuhan. Stephen Lin mengerutkan kening. Olaf juga mengerutkan kening. Penyerang tidak banyak bicara. Setelah melihat Stephen Lin dalam-dalam, dia berbalik dan berjalan menuju jalan aman di sebelahnya. Dalam sekejap mata, penyerang diam-diam menghilang di depan Stephen Lin. Episode seperti itu tidak terlalu menarik perhatian banyak penonton, dan adegan itu masih penuh sorakan. Stephen Lin berjalan turun dari arena, lalu kembali ke kursi tamu. Ziming, terima kasih kali ini, kata Old Guo dengan emosi. Old Guo, biarkan seseorang memeriksa identitas orang yang baru saja menyerangku, kata Stephen Lin. Sudah diperiksa, kata Guo Lao. Itu bagus. Stephen Lin mengangguk. Pada saat ini, di panggung kompetisi, pembawa acara melangkah ke atas panggung dan mulai merangkum pertemuan pertukaran hari ini. Ringkasannya adalah kata-kata yang sangat resmi, tanpa titik terang,
dan sorakan bergema sepanjang waktu, dan hampir tidak ada yang mendengarkan kata-kata pembawa acara. Melihat pemandangan seperti itu, pembawa acara hanya dapat mengakhiri ringkasannya lebih awal, dan kemudian mengumumkan bahwa pertemuan pertukaran telah mencapai kesimpulan yang sukses. Satu persatu, prajurit barat yang pingsan oleh Stephen Lin atau terluka parah dibawa pergi dengan tandu atau gerobak dan dikirim ke rumah sakit untuk perawatan. Penonton di lokasi juga mulai keluar dengan tertib. Olaf meninggalkan arena bersama sekelompok orang dan berjalan menuju rumah sakit. Saat datang ke rumah sakit, Olaf melihat orang yang menyerang Stephen Lin sebelumnya. Pria itu juga tampaknya terluka dan sedang dirawat. Olaf berjalan ke arah lawan. "Siapa namamu? Mengapa kamu bisa menahan dua serangan sia Stephen Lin?" tanya Olaf, mengerutkan kening ke pihak lain. Pihak lain mengangkat matanya, melirik Olaf, lalu menundukkan kepalanya, mengabaikan maksud Olaf. "Apakah kamu tuli? Apakah kamu tidak mendengarku ketika aku bertanya padamu?" tanya Olaf dengan wajah gelap. "Aku bisa menahan dua serangannya karena aku cukup kuat, itu saja." Penyerang berkata dengan ekspresi kosong. "Bajingan, maksudmu aku lemah?" Olaf mencengkeram leher lawan dengan tangan kirinya yang utuh jauh di dalam. Pada saat ini, cahaya dingin melintas. Tangan kiri Olaf jatuh sebagai tanggapan. Darah mengucur dari pergelangan tangan Olaf. "Ah!" Olaf berteriak. Sebagai pemborosan, seseorang harus memiliki kesadaran pemborosan. Setelah selesai berbicara, penyerang menyembunyikan belati di belakang punggungnya, lalu bangkit dan berjalan keluar dari rumah sakit. Olaf berteriak, namun dia tidak membiarkan anak buahnya menghentikannya, karena Olaf tahu bahwa karakter yang kurang dikenal ini jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Sementara itu, di suatu tempat di negara asing, di sebuah ruangan, sebuah TV menayangkan adegan Stephen Lin melawan para penyerang. Adegan ini telah diputar ulang berkali-kali. Di depan TV, Bogut mengerutkan kening. Mengapa ada perasaan yang begitu akrab, seolah-olah semua ini harus menjadi milikku. Bogut mengangkat tangannya dan meletakkannya di potret Stephen Lin di TV. Tulang-tulang yang melewati leher Stephen Lin memberinya perasaan yang sangat akrab, tetapi dia tidak dapat mengingat apa perasaan yang akrab itu. "Di sinikah ingatanku yang hilang?" Bogut bergumam pada dirinya sendiri. Bertahun-tahun yang lalu, ketika Bogut memiliki kesadaran diri, dia sudah seperti sekarang ini. Dia tidak tahu dari mana asalnya. Meskipun dia memiliki banyak ingatan di benaknya, tidak ada yang berhubungan dengan asalnya dalam ingatan ini. Terkait penyimpanan. Jadi sampai sekarang pun, Bogut masih belum tahu dari mana asalnya. Namun, ketika dia melihat Stephen Lin berkelahi di TV hari ini, dia merasakan perasaan yang akrab di benaknya. Perasaan itu sepertinya terkait dengan ingatannya yang hilang. "Ini bukan kerangka komandan. Ada apa, Stephen Lin? Sepertinya kita akan segera bertemu." Bogut menatap leher Stephen Lin dan berkata dengan suara yang dalam. Sisi lain, markas klan naga, di dalam kantor Kai Hui. "Kalian benar-benar memberiku banyak wajah," kata Kai Hui kepada Long Sa dan yang lainnya di depannya dengan ekspresi cemberut. "Jika bukan karena kita tidak bisa menggunakan kartu hall kita, beberapa pejuang barat itu tidak akan pernah bisa menjadi ancaman bagiku." Long Sa berdebat. "Kegagalan adalah kegagalan, rasa malu adalah rasa malu, tidak perlu membuat alasan untuk diri sendiri. Saya baru saja mendapat kabar bahwa Stephen Lin mengalahkan lebih dari 50 pembangkit tenaga listrik barat sendirian, dan bahkan melumpuhkan tangan Olaf dengan satu pukulan. Lihat mereka, lalu lihat dirimu." Kai Hui berkata dengan wajah gelap. Long Sa mengertakkan gigi dan tidak banyak bicara. "Tujuan utama kami adalah untuk membawa klan naga ke dalam tas, tidak hanya untuk mengontrol kekuatan sebenarnya dari klan naga, tetapi juga untuk mendapatkan hati orang-orang. Hari ini adalah kesempatan yang sangat bagus, tetapi Anda tidak menangkapnya, jadi
Kalian pergi ke kurungan benar, kata Kai Hui. Old Kai, apakah kamu benar-benar ingin dikurung? Long Sa bertanya dengan enggan. Apakah kamu mempertanyakan keputusanku? Kai Hui menatap Long Sa dan bertanya. Tekanan aneh menyembur keluar dari tubuh Kai Hui, menuju Long Sa dan yang lainnya. Dalam sekejap, Long Sa dan yang lainnya menjadi pucat. Kami tahu kami salah. Long Sa dan yang lainnya membungkuk dan berkata, "Pergilah," kata Kai Hui. Long Sa dan yang lainnya membungkuk dalam-dalam dan keluar dari kantor Kai Hui. Bab 1375. Pertemuan pertukaran prajurit timur dan barat ini akhirnya berakhir. Dari sisi proses, pertemuan pertukaran ini bisa dibilang penuh liku-liku. Kekalahan beruntun prajurit naga pada awalnya benar-benar mengecewakan, tetapi pada akhirnya, Stephen Lin membalikkan keadaan dengan kekuatannya sendiri, menyelamatkan muka suku naga, dan bahkan seluruh seni bela diri kerajaan naga. Namun, pertemuan pertukaran ini juga mengungkap masalah terbesar. Kekuatan prajurit negara naga telah ditarik oleh prajurit barat. Dalam jihad beberapa bulan yang lalu, para pejuang timur dan barat yang masih satu level saat itu sudah melebar dengan celah yang besar. Dengan bantuan jus buah, prajurit barat telah mencapai peningkatan besar dalam waktu singkat, dan peningkatan ini adalah sesuatu yang tidak dapat diandalkan oleh prajurit kerajaan naga untuk menebusnya melalui latihan. Oleh karena itu, masalah yang sangat nyata ditempatkan di depan semua prajurit kerajaan naga. Jika terus seperti ini, maka jarak antara prajurit kerajaan naga dan prajurit barat akan semakin besar. Stephen Lin sangat kuat, tetapi tidak peduli seberapa kuat Stephen Lin sendirian, dapatkah dia menghentikan prajurit barat yang terus-menerus meretas dan menjadi lebih kuat. Bahkan jika kekuatan tempur teratas negara naga Anda adalah yang terbaik, tidak mungkin menutupi celah besar dalam kekuatan tempur tingkat menengah dan tinggi. Dalam keadaan seperti itu, Long Guo, apakah jus akan disimpan di luar perbatasan? Klan naga, di dalam komando tinggi. Chen Hongyu dan yang lainnya ada di sini. Wajah semua orang sangat serius, meskipun Stephen Lin menyelamatkan muka untuk klan naga, dalam pandangan mereka, krisis klan naga sudah sangat serius. Setelah kejadian hari ini, permintaan masyarakat untuk mengeluarkan jus buah pasti akan semakin keras. Jika terus seperti ini, tidak akan memakan waktu setengah tahun, dan akan ada kekacauan di sini, kata Chen Hongyu dengan serius menghadapi. Kita harus cepat, kata Guo Lao, menatap Stephen Lin, dan bertanya, bagaimana pabrikmu? Produk batch pertama telah diluncurkan dari jalur perakitan, kata Stephen Lin. Berapa banyak? Chen Hongyu bertanya. Total lebih dari 3 juta botol sedang diatur untuk dikirim. Saya telah mengatur beberapa titik penjualan di seluruh dunia untuk mencoba memasukkan barang-barang ini ke pasar secepat mungkin, kata Stephen Lin. Saya harap metode Anda akan berhasil, kata Chen Hongyu. Metode saya hanyalah solusi sementara, bukan akar penyebabnya. Yang terpenting adalah menyerang personel dan basis produksi Tree of Life yang ada, dan pada saat yang sama menyadarkan seluruh masyarakat akan bahaya jus kehidupan. Hanya saja dengan cara ini kita dapat secara mendasar mengekang perkembangan pohon kehidupan, dan akhirnya mengumpulkan kekuatan seluruh dunia untuk menghapus pohon kehidupan, kata Stephen Lin. Saat ini, kami telah bergabung dengan kekuatan lokal di banyak daerah untuk menyerang basis produksi pohon kehidupan, dan efeknya luar biasa. Kapasitas produksi pohon kehidupan telah sangat lemah. Pada saat yang sama, manfaat yang diperoleh pohon kehidupan dari jus juga telah dihancurkan oleh ini. Sebagian besar pembagian area telah dihilangkan, yang juga membatasi perkembangan pohon kehidupan. Namun, dibandingkan dengan hasil dari 2 serangan sebelumnya, hasil dari serangan berikutnya jelas memburuk. Pohon kehidupan tampaknya telah menyadari bahwa ini berguna atur serangan terencana, jadi mereka telah meningkatkan investasi mereka dalam pasukan pertahanan, dan ketergantungan mereka pada pemerintah daerah juga berkurang. Kata Guo Lao, teruslah mengintensifkan serangan.
Tidak peduli seberapa kuat pohon kehidupan itu hanya sebuah kompi. Staf dan pasokannya jauh lebih rendah dari milik kita. Yang harus kita lakukan adalah membuat pohon kehidupan habis dan menunggu sampai Bogut tidak bisa duduk diam. Hari itu adalah saat kita menutup jaring. Stephen Lin berkata dengan serius. Dia merencanakan serangan di pangkalan pohon kehidupan dengan puncak klan naga untuk menggali Bogut. Sekarang keberadaan Bogut mencurigakan, dan tidak ada yang tahu di mana Bogut berada, jadi dia hanya bisa menggunakan metode menyerang pohon kehidupan untuk memaksa Bogut muncul. Setelah perkiraan lokasi Bogut ditentukan, seluruh klan naga akan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk memburu Bogut. Stephen, identitas orang yang menyerangmu terakhir telah diperiksa, kata Guo Lao, dan menyerahkan sebuah dokumen kepada Stephen Lin. Stephen Lin mengambil dokumen itu dan melihatnya sekilas. Penyerang itu bernama Hisoka, dan dia adalah ahli nomor 1 di hutan belantara utara. Wilderness Utara adalah negara kecil di barat, jadi master nomor 1 miliknya tidak tinggi emas. Hisoka ini adalah anggota terdaftar dari Liga UKC. Dia telah bermain di Liga UKC selama 3 tahun, dengan tingkat kemenangan 67%. Kekuatannya sendiri dikatakan mendekati level perang suci, tetapi karena dia tidak berpartisipasi dalam perang suci, dia masih hanya orang yang kuat di level dewa perang. Mampu membawa 2 pukulanku berarti dia ditakdirkan untuk menjadi jauh lebih unggul dari orang suci perang umum. Orang ini tidak menunjukkan bakatnya sebelumnya, dan kemungkinan besar dia adalah bidak catur yang disembunyikan oleh pohon kehidupan di aliansi Inggris. Kali ini, orang ini adalah penyerang diam-diam. Jika saya bisa menyelinap menyerang dan membunuh saya, maka aliansi UK akan menjadi orang yang pada akhirnya akan bertanggung jawab, dan klan naga serta aliansi UK akan terus mati, yang tidak diragukan lagi akan beri pohon kehidupan lebih banyak waktu dan ruang, Stephen Lin berkata dengan serius. Kami juga menebak seperti ini. Hisoka jelas bukan satu-satunya di aliansi UKC. Saya curiga ada banyak orang seperti itu di kerajaan naga kita. Orang seperti ini dibeli oleh pohon kehidupan lebih awal, dan tidak ada yang tahu kapan dia tiba-tiba melompat keluar dan menyerang kita, jadi kita harus menjaganya, kata Guo Lao. Mungkin saja. Orang yang menyelundupkan dan menjual jus buah di Provinsi Guangdong adalah orang-orang seperti itu. Ini juga menjelaskan mengapa orang yang kami kirim untuk menyelidiki kasus jus buah selundupan dibunuh tanpa ada pergerakan, kata Jiang Zifeng tiba-tiba. Saya setuju dengan pernyataan Lao Jiang. Kali ini kami akan mengirim beberapa orang yang lebih kuat ke masa lalu, dan kami akan mencoba menyelidiki masalah ini dengan jelas untuk melihat apakah kekuatan lokal berkolusi dengan pohon kehidupan, atau mereka sudah melakukannya. Telah terbunuh oleh pohon kehidupan. Belilah, kata Guo Lao. Baru-baru ini, di luar negeri, sepertinya tidak terlalu damai, kata Stephen Lin. Nah, dengan ledakan angkatan bersenjata nasional, semakin banyak insiden kekerasan di luar negeri, kemampuan polisi untuk menahan masyarakat menurun, dan tingkat kejahatan secara keseluruhan meningkat. Ini mungkin efek samping dari jus kehidupan. Dia tidak ada efek samping yang nyata pada tubuh manusia, tetapi masalah sosial yang ditimbulkan oleh peningkatan kekuatan adalah efek samping terbesarnya, kata Guo Lao. Orang-orang di sekitar mengangguk dengan sungguh-sungguh. Alasan mengapa masyarakat stabil terkait dengan ketertiban umum dan adat istiadat masyarakat yang baik, tetapi juga terkait dengan pengekangan yang cukup dari pemerintah terhadap masyarakat. Ketika kekuatan tempur masyarakat meningkat terlalu cepat dan pemerintah tidak memiliki jalan untuk mencocokkannya, masyarakat pasti akan jatuh ke dalam kekacauan. Pertemuan ini berlangsung lama, mulai dari akhir pertemuan pertukaran, dan berlanjut hingga malam hari. Saat Stephen Lin keluar dari markas klan naga, matahari sudah terbenam di barat. Dia masuk ke mobilnya sendiri dan meninggalkan markas Dragon Clan. Di dalam mobil, Stephen Lin mau tidak mau mengangkat tangannya dan menyentuh lehernya. Shen Kui, sangat kuat. Stephen Lin hanya bisa menghela nafas dengan emosi.
Apakah itu pagar yang muncul saat dia diserang misil terakhir kali, atau tulang yang tiba-tiba muncul di lehernya kali ini? Itu adalah mekanisme pertahanan kerangka. Mekanisme pertahanan ini akan muncul saat Stephen Lin menghadapi luka fatal. Butuh Stephen Lin untuk mengontrol. Stephen Lin telah mencoba mengaktifkan kemampuan Senkui ini, tetapi semuanya gagal. Kemampuan ini hanya akan muncul ketika Senkui berpikir bahwa Stephen Lin akan mati. Ini setara dengan peralatan penyelamat hidup yang sepenuhnya otomatis. Kamu masih harus lebih berhati-hati. Stephen Lin berkata pada dirinya sendiri dengan serius, jika bukan karena mekanisme pertahanan otomatis Senhu hari ini, maka dia mungkin benar-benar terbalik di selokan. Seiring waktu munculnya jus buah semakin lama, semakin banyak orang kuat di dunia ini, dan langit-langit orang kuat juga terus meningkat. Bahkan Stephen Lin tidak dapat menjamin bahwa dia dapat mempertahankan keunggulannya tanpa terus mengisi ulang. Saat ini, buntut dari pertemuan pertukaran ini masih bergejolak. Meskipun Stephen Lin menyelamatkan muka klan naga, seperti yang diharapkan oleh para eksekutif klan naga, setelah pertemuan pertukaran ini, keinginan banyak orang akan jus menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa orang bahkan meluncurkan petisi di internet, berharap Longguo dapat mencabut larangan jus buah dan membiarkan jus masuk ke Longguo. Prajurit kerajaan naga dapat mempertahankan keunggulan jangka panjang atas prajurit barat tanpa jus buah. Jika jus dibuka sepenuhnya di wilayah kerajaan naga, banyak orang percaya bahwa kecepatan kemajuan prajurit kerajaan naga akan jauh lebih cepat daripada kecepatan kemajuan prajurit kerajaan naga. Prajurit barat. Pada pukul 8 malam, petisi tersebut telah mendapat dukungan lebih dari 3 juta orang menurut peraturan Longguo yang relevan. Jika petisi semacam ini dapat memperoleh dukungan lebih dari 10 juta orang, maka resmi item yang diajukan akan ditinjau untuk dievaluasi kembali. Ini bukan kabar baik bagi klan naga. Di bawah malam, Stephen Lin berdiri sendirian di balkon rumahnya. Ponselnya ada di sampingnya. Ada halaman petisi di ponsel, jumlah pemohon di halaman tersebut telah melampaui 4 juta dan menuju 5 juta. Semua ini disebabkan oleh pertemuan pertukaran. Awalnya, ide klan naga adalah menggunakan pertemuan pertukaran ini untuk menyerang Juais lagi, tetapi ternyata pertemuan pertukaran ini berubah menjadi kesempatan bagi Juais untuk mempromosikan fungsinya sendiri. Masih banyak pesan orang di halaman petisi, dan Stephen Lin membaca beberapa di antaranya, merasa agak berat. Buka Barjus, saya mohon, jika Anda tidak membukanya lagi, siapa lagi yang bisa mengalahkan prajurit barat selain Stephen Lin? Mengapa mereka tidak membiarkan jus masuk ke negara itu? Tidak, buka, dipotong oleh 1000 pisau. Semua jenis komentar yang tidak kondusif bagi klan naga menempati seluruh halaman petisi, dan jumlah suka dari komentar tersebut sangat tinggi, yang berarti penetrasi jus yang tidak terlihat sangat berhasil. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.